Perusahaan harus melakukan 4 hal ini. Yang pertama yaitu pemasaran relasional atau relationship marketing, kemudian pemasaran terintegrasi atau integrated marketing, lalu pemasaran internal atau internal marketing, dan kemudian yang terakhir adalah pemasaran kinerja atau performance marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online Universitas Teknokrat Indonesia bersama saya Dia Novita dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada pertemuan ini kita akan membahas pemasaran holistik. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami definisi pemasaran holistik, manfaatnya bagi perusahaan dan pemangku kepentingan dalam bisnis, serta bagaimana cara perusahaan menerapkan holistic marketing. Nah, yang pertama kita akan terlebih dahulu membahas tentang definisinya. Kata holistik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu holosmus, yang artinya keseluruhan atau semua bagian. Holistik adalah sebuah gagasan yang memandang semua bagian penting tanpa terkecuali. Nah, sedangkan holistic marketing adalah sebuah konsep pemasaran yang menganggap semua bagian di dalam bisnis merupakan satu kesatuan yang sama pentingnya dalam mencapai tujuan perusahaan. Ketika kalian pertama kali mempelajari tentang pemasaran, yaitu di dalam dasar-dasar pemasaran, tentunya kalian sudah mempelajari ada beberapa konsep pemasaran. Di antaranya konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran berwawasan lingkungan. Nah, pemasaran holistik sendiri merupakan konsep yang terbaru saat ini, sampai dengan saat ini ya. Bagaimana cara perusahaan untuk mencapai holistic marketing atau menerapkan holistic marketing di dalam perusahaan ataupun di dalam bisnisnya? Perusahaan harus melakukan 4 hal ini. Yang pertama yaitu pemasaran relasional atau relationship marketing, kemudian pemasaran terintegrasi atau integrated marketing, lalu pemasaran internal atau internal marketing, dan kemudian yang terakhir adalah pemasaran kinerja atau performance marketing. Nah, kita akan membahas keempat hal ini satu persatu. Yang pertama adalah relationship marketing atau pemasaran relasional. Apa itu pemasaran relasional? Yaitu mengembangkan hubungan baik dengan semua pihak yang terkait dalam bisnis. Seperti saya jelaskan tadi bahwa di dalam pandangan holistik, semua bagian itu adalah penting. Jadi di dalam bisnis tidak hanya memikirkan konsumen saja, tetapi juga perlu memikirkan semua bagian yang terlibat di dalam bisnis, yaitu karyawan dan juga mitra pemasaran seperti pemasok, transporter, distributor, agen, dan lain-lain. Lalu komunitas keuangan juga perlu dipikirkan, yaitu investor, analis, dan pemegang saham. Agar bisnis dapat bertahan dalam jangka panjang, bisnis harus dapat memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan yang terkait di dalam bisnis. Nah, pemangku kepentingan di dalam bisnis ini tadi sudah saya sebutkan beberapa ya. Jadi kalau menurut Kotler itu ada 4 pemangku kepentingan dalam bisnis. Ini saya tekankan kembali bahwa pemangku kepentingan yang terkait di dalam bisnis itu tidak hanya konsumen ya. Ada konsumen, karyawan, kemudian mitra pemasar. Mitra pemasaran ini seperti pemasok, transporter, distributor, agen, dan lain-lain. Lalu ada komunitas keuangan, investor, analis, pemegang saham, dan lain-lain ya. Jadi kalau selama ini bisnis atau perusahaan itu hanya memikirkan konsumen, itu perusahaan perlu mempertimbangkan relationship marketing ini ya, jika ingin bisnisnya bertahan dalam jangka panjang. Nah, ini adalah hal yang pertama yang harus diterapkan di dalam holistic marketing. Yang kedua adalah integrated marketing atau pemasaran terintegrasi. Nah, mungkin kalian juga sebelumnya sudah pernah mendengar ini ya. Pemasaran terintegrasi adalah suatu cara menggabungkan semua upaya perusahaan untuk memuaskan
semua pemangku kepentingan di dalam bisnis, tidak hanya konsumen. Citra perusahaan tidak hanya baik di mata konsumen saja, tetapi juga di mata semua pemangku kepentingan bisnis. Dan tidak hanya baik menurut atau pada satu saluran pemasaran atau suatu media promosi saja, tetapi pesan tentang produk atau jasa harus dapat diterima sama baiknya bagi semua yang berkepentingan di dalam bisnis dan melalui semua media yang digunakan juga sama. Artinya produk atau jasa yang kita tawarkan itu atau yang kita komunikasikan kepada konsumen itu tidak hanya baik di mata konsumen secara online atau offline, tetapi semua pemangku kepentingan di dalam bisnis merasakan value yang sama tentang apa yang kita sampaikan tentang produk atau jasa kita. Jadi informasinya atau value yang tersampaikan itu semuanya baik, tidak hanya baik di mata konsumen ya, tetapi juga bagi pemegang saham, bagi investor, dan juga bagi karyawan sendiri itu merasakan value yang sama tentang produk yang ditawarkan. Itu yang dikatakan marketing yang terintegrasi. Jadi baik itu konsumen melihat iklannya melalui media online atau melakukan pembelian secara online, merasakan value yang sama dengan ketika mereka datang langsung ke toko ya. Tidak ada perbedaannya. Itu yang dikatakan dengan marketing yang terintegrasi. Oke, yang selanjutnya adalah internal marketing. Jadi perusahaan itu seharusnya untuk menerapkan holistic marketing ini tidak hanya fokus kepada external marketing ya, atau memasarkan produk atau jasanya ke pihak luar saja, tetapi juga perlu memasarkan ke dalam. Pemasaran ke dalam ini artinya memasarkan ke dalam internal perusahaan. Tujuannya adalah membuat karyawan paham akan visi, misi, budaya, produk atau jasa perusahaannya. Jadi tidak hanya konsumen yang paham produk atau jasa yang ditawarkan, tetapi orang yang berada di dalam perusahaan pun paham produk apa sih yang dimiliki oleh perusahaan atau jasa apa yang dimiliki oleh perusahaan dan apa sebenarnya yang ingin dicapai perusahaan, bagaimana budaya perusahaan, semuanya itu di dalam perusahaan juga harusnya paham. Nah, apa manfaat dari internal marketing ini? Yang pertama, tentunya meningkatkan keterlibatan atau engagement dari karyawan sendiri. Nah, kemudian selain itu meningkatkan jangkauan merek ya, tidak hanya di eksternal tetapi di dalam juga atau di internal itu dikenal juga merek tersebut. Nah, kemudian karyawan dapat memberikan value, ini yang paling penting ya, karyawan dapat memberikan value juga kepada konsumen sesuai dengan pemahaman mengenai produk atau jasa perusahaan. Karena jika terjadi sesuatu misalnya atau hal yang tidak mengenakan ya, misalnya ada komplain atau ada hal yang membuat merek kita menjadi buruk gitu ya, itu karyawan dapat membela ya, dapat membela perusahaan karena karyawan paham akan produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian karena itu mereka bisa menyampaikan hal yang baik tentang produk atau jasa tersebut kepada halayak ramai ya. Jadi artinya karyawan dapat membela apabila terjadi sesuatu yang buruk ya di masyarakat. Kemudian bagaimana sih caranya melakukan pemasaran internal ini? Yang pertama adalah mendidik tentang visi dan misi atau mengeduket karyawan tentang visi dan misi perusahaan sendiri dan juga budayanya seperti apa, itu harus karyawan itu harus mengenal itu. Kemudian perusahaan juga harus melakukan dialog terbuka dan menerima kritik dari karyawan, lalu menjalin komunikasi dan kerjasama dengan karyawan. Kemudian yang keempat, membuat karyawan sadar bahwa kontribusi mereka penting bagi keberhasilan perusahaan. Nah, bisa dibayangkan kalau kita merasa penting, tentunya kita akan lebih senang ya untuk terlibat di dalam perusahaan karena kita bekerja merasa ada kepentingan di sana ya, karena kita merasa bahwa kita dibutuhkan atau dianggap penting juga oleh perusahaan. Nah, karena itulah internal marketing ini sangat penting selain eksternal marketing ya yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kemudian yang keempat yang perlu dilakukan oleh perusahaan di dalam menerapkan holistic marketing adalah performance marketing atau pemasaran berdasarkan kinerja. Kinerja yang dimaksud di sini tidak hanya hal yang berkaitan dengan profit saja. Istilah kinerja di sini lebih komprehensif, mengacu pada program pemasaran yang diukur dengan tercapainya tindakan tertentu. Untuk itu, perusahaan harus sadar benar manfaat finansial dan non-finansial bagi bisnis dan masyarakat. Nah, kinerja yang dimaksud di sini bisa berupa pangsa pasar,
kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan juga penerapan etika bisnis yang baik, dampak sosial yang baik. Nah, contoh dari penerapan pemasaran berdasarkan kinerja ini adalah perusahaan yang mulai menerapkan green marketing misalnya ya. Seperti kalau kita saat ini belanja ke supermarket misalnya ya, ada beberapa toko retail yang tidak lagi menyediakan plastik ya, kantong plastik. Nah, itu termasuk dari penerapan green marketing karena berpikir untuk jangka panjangnya untuk kebaikan lingkungan ya, mengurangi penggunaan plastik ya. Selain itu ada juga contohnya kita sebut saja seperti Body Shop misalnya ya, itu sudah mulai menerapkan green marketing juga, di mana mereka menerima kembali botol ataupun kemasan dari Body Shop sendiri yang sudah habis boleh dikembalikan dan konsumen mendapatkan poin ya dari pengembalian barang, kantong bekas pakai ini tadi ya, atau wadah bekas pakai dari produknya si Body Shop tadi ya. Selain itu juga kandungan yang ada di dalam produknya juga sudah mempertimbangkan hal-hal yang tidak mencemari lingkungan ya. Itu contoh dari performance marketing ya, atau pemasaran berdasarkan kinerja. Jadi tidak hanya memikirkan untuk keuntungan perusahaan saja, tetapi sudah mulai memikirkan dampak sosialnya ya. Misalnya ketika melakukan produksi, apakah ini mencemari lingkungan ataukah tidak gitu ya. Kemudian juga sudah mulai memikirkan keamanannya untuk lingkungan ya, dan juga kenyamanan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Dan selain itu kualitas produk juga termasuk kinerja dari pemasaran. Produk yang baik itu dikatakan kinerjanya baik ya. Dan selain itu kinerja juga bisa diukur dari kepuasan pelanggan. Semakin banyak pelanggan yang puas, maka kinerja marketingnya semakin baik. Dan juga pangsa pasar yang ada dan sesuai dengan barang atau jasa yang kita tawarkan, itu juga termasuk kinerja atau performance marketing. Oke, tanpa terasa kita sudah sampai di bagian akhir dari pertemuan kita pada kali ini yang membahas tentang holistic marketing. Seperti tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa holistik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu holosmus, yang artinya menyeluruh atau seluruh bagian ya. Jadi holistic marketing ini adalah pemasaran yang tidak fokus kepada konsumen saja atau kepada satu departemen saja di dalam bisnis ya, atau satu bagian di dalam bisnis, tapi holistic marketing ini lebih memandang seluruh bagian atau seluruh pemangku kepentingan di dalam bisnis itu semuanya sama pentingnya. Nah, pemangku kepentingan di dalam bisnis ini itu tidak hanya konsumen saja, tapi di dalamnya ada karyawan, kemudian juga ada investor, lalu ada pemegang saham, dan kemudian juga termasuk di dalamnya distributor, kemudian transporter dan lain sebagainya yang terkait di dalam bisnis. Itu semuanya dianggap penting ya. Jadi fokusnya tidak hanya kepada konsumen seperti di dalam konsep pemasaran ya, atau juga tidak hanya fokus kepada lingkungan saja seperti di dalam konsep pemasaran yang berwawasan lingkungan, tetapi holistic marketing ini mencakup semuanya dan semuanya dianggap penting. Ini perlu dilakukan jika perusahaan memang ingin bisnisnya berjalan untuk jangka panjang ya. Jadi semua hubungannya harus terjalin dengan baik dengan semua pihak sehingga bisnisnya bisa long lasting atau lebih berjangka panjang ya. Dan selain itu, penerapan holistic marketing ini dapat dilakukan dengan 4 hal, yaitu tadi sudah saya jelaskan detailnya ya, itu pemasaran relasional atau menjaga hubungan baik dengan semua pihak, kemudian pemasaran terintegrasi, di mana artinya semua informasi yang disampaikan atau value tentang produk atau jasa atau tentang perusahaan itu harus sama ya, baik itu secara media online ataupun offline, dan juga sama diterimanya baik itu oleh konsumen maupun oleh pemangku kepentingan yang lainnya. Kemudian pemasaran internal. Jadi sebenarnya perusahaan itu
tidak hanya harus fokus kepada eksternal saja ya, tetapi juga kepada internal itu perlu dilakukan pemasaran. Ini pentingnya apa? Agar yang semua yang ada di dalam perusahaan ya, itu baik itu pemegang saham, baik itu karyawan, itu paham benar apa yang dijual oleh perusahaan dan juga paham budaya perusahaan ya, sehingga karyawan dan semua bagian yang ada di dalam perusahaan itu merasa terlibat dengan kegiatan perusahaan. Nah, ini penting karena konsumen itu tidak hanya mempertimbangkan produk atau jasa kita juga, tetapi konsumen itu mempertimbangkan keseluruhan pengalaman yang mereka peroleh ya, baik itu dari ketika mereka berinteraksi dengan karyawan kita, itu juga akan sangat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk atau jasa kita ya. Nah, selain itu yang terakhir perlu diterapkan oleh perusahaan adalah pemasaran berdasarkan kinerja. Dan kinerja itu tidak hanya berkaitan dengan profit saja ya. Kinerja itu termasuk di dalamnya kepuasan pelanggan, lalu produk yang bagus, dan juga bagaimana dampak bisnis kita terhadap lingkungan itu perlu dipikirkan ya. Sehingga akhirnya bisnis kita untuk kedepannya tidak ada kendala ya. Baik, saya rasa itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Perlu diingat bahwa penerapan holistic marketing ini sangat penting untuk bisnis yang berkelanjutan ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Silahkan bila ada hal yang ingin ditanyakan dapat diajukan via WA Group, dan jangan lupa untuk mengikuti diskusi serta post-test. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.